Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bedowi. Saya dari HKIE. NIM saya 10 12 00 125. Saya akan mempresentasikan ujian UAS semester pelajaran fikih muamalah. Saya akan mempresentasikan tentang akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu suatu perjanjian jual beli antara nasabah dengan bank. Itu contohnya begini, kasusnya begini. Jika saya akan melakukan usaha dan saya tidak ada yang memodalinya, kerabat saya tidak ada, teman saya tidak ada, semuanya tidak ada yang memodali saya, dan saya pun bisa mengajukan akad mudharabah ke bank syariah, akad mudharabah. Nah, di situ bank itu menjadi sohibul mal dan sayanya menjadi mudharib. Jadi bank itu memberikan modal dan saya akan yang menjalankannya. Jika ada kerugian, maka ditanggung oleh sohibul mal. Kalau ya yang membuat lalai itu membuat kerugian itu karena lalainya mudharib, maka yang bertanggung jawab adalah saya, mudharibnya, bukan sohibul malnya. Jika ada keuntungan itu harus sesuai dengan kesepakatan awal, berapa persen, dan keuntungannya itu diambil dari hasilnya, bukan dari modal. Jadi modal itu harus kembali lagi kepada mudharib. Misalnya modalnya 20 juta, itu harus kembali lagi kepada sohibul mal, bukan mudharib ya. Harus kembali lagi kepada sohibul malnya. Baik itu langsung dibayar atau dengan dicicil, diangsur berapa persen sehingga sampai 20 juta. Nah, kalau ada keuntungannya menjadi biasanya melakukan usaha misalnya 9 bulan. Nah, di dalam 9 bulan itu sudah mencapai 50 juta. Berarti 20 juta itu. Lah, itu hasilnya itu dibagi kepada sohibul mal dan dibagi saya mudharib, dibagi dua. Kalau 30 juta mau, itu modalnya harus kembali lagi kepada sohibul mal, tidak dibagi modalnya, tidak dibagi. Kalau ada kerugian, yaitu tadi sudah diterangkan. Sekarang kalau ya saya melakukan akad mudharabah dengan teman saya, sebaiknya harus ada perjanjian. Tidak hanya dengan lisan, harus ada perjanjian harus ada itu. Dan hukum dasar hukum akad mudharabah itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijma. Yang pertama Al-Quran adalah halal melakukan jual beli dan diharamkan melakukan riba. Halal melakukan jual beli dan haram melakukan riba. Yang kedua dari hadis, ada 3 perkara yang di dalamnya ada keberkahan. Yang pertama jual beli yang tangguh, yang kedua akad mudharabah, yang ketiga mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual ya. Yang ketiga itu ijma. Dari ijma, di ijma itu dijelaskan bahwa umat Islam itu harus melakukan jual beli. Tidak mungkin tidak zaman sekarang, zaman biyen nggih melakukan jual beli. Maka dari itu kesimpulannya harus melakukan jual beli. Lah jual beli diantaranya nggih akad mudharabah itu lagi. Nah, rukun-rukunnya akad mudharabah itu mempunyai rukun-rukunnya ada 3. Orang yang bertransaksi, jadi orangnya adalah mudharib nasabahnya dan sohibul mal banknya, itu namanya orang-orang bertransaksi. Yang kedua ijab kabul.
ijab dan qabulnya harus ada. Jadi tidak ada kepaksaan. Saya akan melakukannya dan Sohibul Malbalnya juga ingin melakukan usaha jual beli, itu lagi jual beli. Yang ketiga itu objeknya harus ada. Objeknya apa? Ya dananya itu, modalnya itu harus ada. Nah, syarat-syaratnya akad mudharabah itu insya Allah ada 5. Yang pertama, penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak harus sesuai dengan rukun yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, kontrak tidak mengandung riba. Yang keempat, penjual harus memberitahu kepada pembeli jika ada kecacatannya. Yang kelima, penjual harus memberitahu semua hal tentang pembelian ya, harus kepada pembeli. Itu syarat-syaratnya. Nah, akad mudharabah itu ada 2, akad mudharabah dengan pesanan dan akad mudharabah dengan tidak pesanan. Akad mudharabah dengan pesanan berarti akad mudharabah dengan pesanan harus penjual memberikan pesanan jika penjual memberikan barang jika sudah dipesan, harus dipesan. Nah, di sini ada yang bersifat mengikat dan tidak bersifat mengikat. Kalau bersifat mengikat, pembeli harus membeli pesanannya dan tidak boleh membatalkannya itu, dan sebaliknya. Nah, yang kedua, akad mudharabah dengan tidak pesanan. Kalau tidak pesanan itu tidak harus memesan, jadi langsung saja ke produsernya atau kepada siapanya, pembelinya langsung aja. Dan di sini tidak bersifat mengikat ya, tidak bersifat mengikat. Nah, ya terus berakhirnya akad mudharabah itu ada tiga penyebab. Yang pertama, akad mudharabah habisnya waktu tenggang. Jadi habisnya waktu tenggang akad. Jadi berakad, kalau habis waktunya ya berarti berakhir sudah akad mudharabahnya. Yang kedua, berhentinya atau menolaknya orang yang berakad. Yang ini tidak bersifat tidak bersifat mengikat. Kalau mengikat tidak bersifat mengikat. Jadi berhentinya atau memberhentikannya orang yang berakad, yang bersifat tidak mengikat ya. Yang ketiga, perkara yang membatalkan akad mudharabah yang ketiga adalah jika bersifat mengikat ya toh, itu bisa berakhir jika fasad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.